Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi rezeki yang barokah, amin. Nah, kali ini saya akan mencoba menganalisa lagi, yaitu trigger astiri yang kemarin saya buat. Karena ada sebagian sahabat yang laporan dari hasil uji coba atau yang udah beli, itu ada sebagian yang berhasil dan ada sebagian yang saya bilang nggak berhasil, dan ada malah yang bikin jong. Nih, astiri bikin jong karena dominan aromanya. Mungkin kalau yang baru nyium mungkin aneh, kayak bau rendang, aroma rendang. Ada sebagian yang bilang ini aromanya aroma jamu. Jadi untuk astiri ini tetap nggak bisa dipastikan untuk tiap daerah takarannya tuh berapa tetes cocoknya. Jadi tetap harus diuji juga berapa tetes yang emang pas untuk kolam tersebut, karena nggak bisa dipastikan juga. Kadang-kadang walaupun satu pemancingan ada beberapa kolam, kadang-kadang beda. Nah, setelah kita dapat settingan itu, ya itulah yang harus dipakai di empang itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita harus merubah itu settingan atau tes-tesan yang udah fix atau yang udah jadi. Jadi kita tetap harus lihat sikon atau kondisi di empang tersebut. Bisa jadi paling signifikan atau paling berpengaruh sekali itu biasanya tetangga. Kalau tetangga nih makin kenceng, esennya makin kuat, makin makin kuat lah kita cium. Mau nggak mau kita harus ngimbangin. Tapi ngimbangin di sini bukan berarti harus lebih tajam aroma kita dari aroma tetangga. Minimal kita ngimbangin agak lebih kuat, gitu. Karena terlalu kuat juga kurang bagus. Mungkin sekali dua kali esen ini akan dimakan, tapi makin lama esen ini makin numpuk. Dari umpan yang kita buang atau kita lempar nih, esen akan semakin numpuk di lapak kita dan akan tercium lebih kuat, dan itu akan membuat ikan bisa dibilang, kalau saya bilang odeng nggak, ini aman. Kalau saya anggap sih titik jenuh. Jadi ikan ini kebelengar kalau untuk ikan baru ini. Nah, ada sedikit laporan yang dari mana ya? Ini yang dari Bandung dulu nih. Kita maksudnya biar untuk pengguna yang lain mungkin bisa diambil informasi ini sebagai acuan atau standar lah untuk penggunaannya nanti. Harus berapa tetes di empang. Ini untuk yang di Bandung, laporan dari Kang Iman ya, Kang Irman Iskandar. Kang Irman dari Bandung, ini YouTuber Bandung ini, harusnya orang Bandung dukung juga. Nama channelnya Anak Pancing Channel kalau nggak salah. Nah, jadi laporan dari Kang Irman ini, dia pakai 2 tetes. Kalau untuk oplosan sama oplosan PBB tinggi sama boosternya, dia udah ketemu, udah bagus. Cuma setelah astiri ini datang, karena sebelumnya astiri ini kan produk yang saya buat baru, itu dia tambah 2 tetes, ikan kayak nyenggol doang katanya. Nah, saya juga nggak bisa mastiin nih apa yang salah gitu. Tapi kalau menurut saya nih kayaknya kurang.
menurut saya. Kenapa kurang? Jadi gini, kalau di saya ini 2 tetes saya pakai bagus, 5 tetes tetap bagus, bahkan sempat saya coba sampai 10 tetes itu masih bagus. Maksud dalam artian bagus nih makannya makin bagus gitu. Nah, ini yang dari, kalau nggak salah dari Madiun ya. Aduh, lupa saya namanya. Bapak yang dari Madiun yang kemarin order astiri. Terima kasih Pak laporannya. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat untuk yang lain, yang pengguna juga maksudnya, yang masih bingung buat pakainya. Jadi kata Bapak yang di Madiun ini, dia pakai pertama 4 tetes. Jadi di empang harian, yang katanya si empangnya agak susah gitu karena udah lama terus jarang dikuras. Dia pertama pakai 4 tetes, ikan tuh cuma merpes doang, tapi kayak yang jaga jarak. Nah, terus dia tambah 2 tetes lagi. Setelah ditambah 2 tetes, yang tadinya ikan merpes seperti jaga jarak, itu si ikan nih mau nyamperin, bahkan di bawah kumbul. Cuma merpes doang, makan enggak katanya. Udah gitu, dia tambah 2 tetes lagi. Jadi total nih 8 tetes. Nah, setelah ditetes 8 nih baru makan. Nah, kalau kita analisa di sini ternyata apa ya? Kayaknya pengguna ini untuk daerah tertentu itu penggunaannya malah saya anggap atau mungkin lebih banyak itu lebih bagus. Karena yang di Madiun ini 8 tetes. Ada juga yang dari Bandung, kalau nggak salah laporannya dari Pak Asep Bejo. Asep Bejo, Pak Gus Bejo ya, Pak Asep Bejo yang di Bandung. Nih, saya mohon maaf, saya includekan nama Bapak di video ini. Mudah-mudahan Bapak tidak keberatan. Jadi laporan dari Bandung ini, dia langsung pakai 8 tetes malah. Enggak, maksudnya enggak 1, 2 dulu atau 3 enggak. Dia langsung 8 tetes. Dan hasilnya bagus. Sangat bagus karena ikan makannya bagus. Nah, jadi dari analisa ini, untuk penggunaan ini tetap harus diuji coba dulu berapa tetes yang cocok. Ini ada juga dari kemarin tuh, dari mana ya, yang dari lupa saya. Jadi dia pakai 2 tetes itu sama modelnya, jadi ikan merepas tapi kayak yang jaga jarak. Setelah ditambah 2 tetes baru mau dia nyamperin, cuma nabrak-nabrak doang. Nah, jadi untuk trigger ini tetap harus diuji coba cocoknya berapa tetes. Jadi yang pasti nggak ada standarisasi ataupun nggak ada kepastian berapa tetes untuk tiap empang. Tetap harus diuji coba dulu. Nah, terus ini untuk sebagian sahabat yang masih bertanya-tanya, untuk esennya, ini esennya ada 3 jenis ya. Semuanya ada 3 jenis. Ini oplosan kalau di video yang lain judulnya itu oplosan PBB tinggi yang ini. Yang satunya lagi yang warna kuning itu pakai pastanya pasta nanas. Tapi untuk yang sekarang saya pakai pasta stroberi. Karena untuk aromanya lebih lebih enak di hidung, makanya kenapa saya pakai stroberi. Untuk kualitas itu sama, stroberi nanas kualitasnya sama, tapi dari warna terus dari dari aroma itu lebih segar yang merah. Makanya saya sekarang pakainya yang stroberi pastanya. Terus untuk yang booster, nih yang booster ini
yang videonya kalau nggak salah membuat oplosan sebagai booster ini barangnya. Terus yang terakhir ini warna coklat trigger. Nah untuk booster ini emang saya bedain ya. Untuk daerah Bandung saya tambah esen lain, makanya warnanya agak orange ya. Karena saya tambah salmon. Kenapa saya tambah salmon untuk daerah Bandung? Karena rata-rata di Bandung itu ikannya kecil, makanya saya tambah salmon. Cuma untuk daerah lain yang ikannya rata-rata gede di atas kilo 4, itu saya kasih yang ini yang agak hijau. Nah yang sebelumnya kan warnanya agak oranye atau agak bening kuning, itu pakai apa ya ini? Pakai minyak zaitun yang 2 kali penyaringan. Nah untuk yang sekarang ini saya pakai minyak zaitun yang 1 kali penyaringan. Jadi si minyak zaitun inilah yang membawa warna menjadi agak kehijauan gitu. Untuk kualitas sama, tapi emang ada sedikit perbedaan. Jadi dari pengalaman saya dulu untuk minyak zaitun ini yang hijau tuh lebih cenderung ke ikan apa ya, kalau dipakai mancing gitu ya, lebih cenderung ke babon karena ada aroma zaitunnya, walaupun dalam ada aroma zaitunnya gitu. Makanya babon lebih seneng. Untuk harganya oplosan ini 10 mili 25.000, boosternya 10 mili 25.000. Jadi kalau beli 2 ini harganya 50.000. Murah meriah. Yang untuk astir ini beda sendiri harganya. Harganya 50.000 per 10 mili. Jadi sekarang kalau pengen beli lebih bisa. Saya pengen 30 mili silahkan. Karena emang sekarang saya sengaja bikin banyak, memang untuk dijual. Mudah-mudahan jadi barokah buat saya, amin. Jadi yang ini kalau 2 ini aja harganya 50.000. Kalau pengen beli ininya aja, 1 yang trigger asterinya aja 50.000. Jadi kalau beli 3 ini 100.000 udah dapat 3 nih, lengkap nih, beda-beda fungsi. Kalau yang ini dia dominan water base tapi dia akan turun ke bawah ke dasar air. Jadi dia akan menyebar di dasar kolam. Kalau yang ini oil base, dominan oil base, ini dia tetap kalau ditetes ke air itu langsung nitik, nggak nyebar di atas. Nah yang ini water base dia, jadi dia akan berada di tengah. Nah cara kerjanya sana. Jadi untuk sahabat yang mau pesan silahkan bisa kontak langsung nomor WA saya 085613192216. Dan untuk masalah testimoni gimana ya, pengennya sih saya nggak ngasih testimoni, maksudnya tuh saya nggak akan buka laporan yang bagus di sini. Soalnya ada sebagian sahabat, bukan sebagian ya, rata-rata 99% yang laporan dari hasil uji coba SN ini saya anggap berhasil. Ada juga sebagian yang emang nggak laporan sama sekali hasilnya. Nah itu maksud saya. Nah saya nggak tahu nih kenapa nggak laporan, atau nggak minimal masih tahu lah, Kang SN-nya jalan atau Kang SN-nya kurang jalan. Nah jadi nggak ada komunikasi setelah beli. Jadi saya nggak akan bilang nih SN bagus atau SN ini jelek, nggak mungkin lah, produk sendiri jelek. Yang pasti saya nggak akan bilang produk ini bagus. Cukup buktikan aja sendiri, beli di sini gitu. Mudah-mudahan harapannya sih cocok gitu. Jadi sekian video dari saya, mudah-mudahan
untuk yang baru bergabung, yang masih bingung gimana cara belinya, gimana cara pesennya, dengan adanya video ini nggak akan tanya-tanya lagi nomor HP-nya berapa Kang, harganya berapa, terus cara belinya seperti apa. Nah, silahkan langsung kontak nomor HP saya, kita bisa ngobrol, bisa saling-saling juga, jadi akan lebih jelas informasinya. Kalau cuma komen di YouTube kan saya juga nggak maksudnya nggak tiap hari ngecek komen, nggak ngecek komentar tiap hari gitu. Kalau emang saya lagi senggang di rumah, saya cek satu-satu, semua saya bales. Kalau lagi emang banyak kerjaan, saya mungkin besoknya baru dibales. Nah, kalau bisa, kalau menghubungi lewat HP, saya sebisa mungkin akan bales. Sekian video dari saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.